Greetings. Good afternoon, Mr. Vincent. Ya, good afternoon guys. Good to see you as always. Oke, gimana kabarnya guys? Siang hari ini? Baik ya, hari Jumat. Ini jam terakhir, 1 ke 2. Setelah ini nggak ada pelajaran lagi kan ya? Ya, pulang. Jadi tetap semangat. Mister mau coba tes dulu semangatnya. Kalau Mister jawab, kalau Mister bilang selamat siang, kalian jawab semangat siang gitu ya. Semangat siang. Oke? Selamat siang. Selamat siang. Tangannya dong. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi, ceritanya teman-teman, di beberapa minggu yang lalu, itu Mister ada undangan buat pelatihan guru BK satu kota Semarang. Yang tujuannya, nanti Mister harus mengajarkan apa yang Mister dapetin ke sekolah-sekolah, nggak cuma di SMA DCS. Jadi, di sana tuh Mister diajarin ada beberapa jurus, ada 7 lebih tepatnya. Dan salah satunya itu yang Mister mau bahas dan tularkan itu ke kalian. Nah, sebelum itu ada ritual yang biasa kita lakuin. Nah, ini Mister mau ajak kalian semua buat ngikutin ritual itu. Ritualnya apa? Itu senam. Ya, jangan emosi, santai. Jadi boleh, yuk bangkit berdiri. Nah. Oke. boleh. Richie. Ya Justin. Jadi nanti kita tiruin semua gerakannya ya. Sambil nyanyi boleh. Ayo James. Semuanya. Ayo, Mate. Gak perlu sampai bawah-bawah ya. Thank you. Apa? Ya. Silakan boleh duduk.
Atau perlu kita ulangi? Ya. Oke, tadi dikenalkan ada 7 jurus ya. Masih ingat apa aja? Menumbuhkan resiliensi, kelola emosi, apalagi? Menjalin koneksi. Apa sih? Mau promosi. Membangun kolaborasi. Menjaga konsistensi ya. Dan yang Mister mau bahas kali ini adalah cara kita mengelola emosi ya. Nah ini pas kebetulan nih jam-jam akhir, kalian pasti ngalami berbagai emosi yang udah terjadi dari pagi sampai siang hari ini. Ada banyak cerita di situ ya. Nah sekarang sebelum memulai masuk ke materi, Mister mau minta salah satu dari kalian, ada volunteer mungkin baca ini. Oh, Jaden. Jaden. Baca Jaden. Baca aja. Oh, Bang. Ayo. Selamat datang Merdeka. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pola emosi. Menjadikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Oke, ya tepuk tangan buat Jaden. Ada yang pengen coba lagi tapi pakai nada bicara yang kayak pendekar gitu. Mungkin siapa? Coba. Enggak. Tadi yang nunjuk Steven Vano, berarti Vano pengen. Ayo Van, pakai nada bicara yang laki, cowok. Coba. Sebentar. Oke, ya, Van. Loh, oh biasa. Ya, kamu satu kalimat. Kamu sampai sini, nanti Steven lanjutin. Ya. Selamat datang Merdeka. Loh ini lanjut. Kan satu kalimat ini. Satu kalimat sampai sini. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan Belum selesai. Oke, lanjutin. Gak apa-apa, Vano. di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Biasa ya. Oke, yang kita garis bawahi di sini di kalimat keduanya ya. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke. Sekarang Mister akan ngajak kalian main, bukan senam lagi. Jadi silakan boleh dibagi kertasnya. Satu orang satu ya. Ya, satu orang satu. Semua udah dapat kertasnya masing-masing ya. Jadi silakan kertasnya kalian pegang dengan kedua tangan kalian. Nah, kertas itu adalah simbol emosi. Jadi kalian diizinkan untuk memperlakukan kertas itu. Misalnya kalau senang itu bisa diusap-usap, kalau marah itu bisa diremes, atau malah disobek. Ya. Tapi menyesuaikan dengan cerita yang nanti Mister akan bacakan. Jadi setiap respon ketika kalian mendengar cerita itu, kalian bisa kasih reaksi ke kertasnya masing-masing. Sobek boleh? Bebas. Itu sesuai sama emosi kalian. Belum mulai udah marah. Oke, santai. Ya. Ini ceritanya. Judulnya Janji yang Terlupa.
Oke, awal ya, bentar mulai. Pagi itu, saya datang lebih awal dari biasanya. Aula sekolah masih sepi. Hanya suara langkahku yang terdengar memantul di lantai keramik. Di tanganku, tas berisi gunting, lem, dan cat air terasa berat, tapi semangatku mengalahkan semuanya. Kemarin saya dan Karin berjanji akan datang pukul 7 pagi untuk menyelesaikan mading lomba antar kelas. Ia selalu menepati kata-katanya, jadi aku nggak ngerasa khawatir. Jam dinding menunjukkan pukul 7.15, lalu 7.30. Aku mulai menempel kertas satu persatu sendirian. Panitia lain berdatangan memberi komentar. Dekorasinya belum selesai, tolong cepat ya. Mataku terus menatap pintu aula. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. Oke. Pukul 8:10, Karin akhirnya datang. Seragamnya kusut, napasnya terengah-engah. Maaf, tadi alarm. Udah nggak usah banyak alasan. Suruhku lebih keras dari yang kupikir. Tanganku menunjuk mading yang masih setengah jadi. Semuanya aku kerjain sendiri. Kamu pikir gampang? Aku melempar gunting ke meja, duk, suaranya membelah ruangan. Beberapa panitia berhenti bekerja dan memperhatikan. Karin terdiam, menunduk, kuas di tangannya terjatuh pelan. Ini belum selesai loh ceritanya, habis kertasnya. Kalau memang nggak niat, bilang dari awal, ucapku dingin. Aku berbalik dan meninggalkan aula, membiarkan pintu tertutup keras di belakangku. Saat lomba dimulai, aku berdiri sendiri di depan mading. Karin ada di pojok aula, jauh dari tempat biasa kami berdiri sesama. Setiap tatapan kami bertemu, ia segera berpaling. Mading kami rapi, tapi rasanya ada ruang kosong yang tak bisa ditambal kertas warna. Siang itu, aku mendengar dua panitia berbicara pelan di depan UKS. Tadi si Karin nangis di ruang guru. Katanya semalam bantu ibunya jualan sampai jam 2 pagi, makanya telat bangun. Langkahku terhenti, suara pintu yang ketutup keras, gunting yang kulempar, kalimat gak niat, semuanya terputar ulang di kepalaku. Tapi kali ini suaranya menusuk lebih dalam. Sore itu, aku menemukannya duduk sendirian di kelas. Kuas cat yang kering ada di tangannya. Aku duduk di sampingnya, mengambil potongan kertas warna yang tersisa, bagian pinggir mading masih kosong. Ucapku pelan sambil membuka lem. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tanpa banyak kata, kami mulai bekerja lagi dalam diam, tapi tidak lagi dingin. Beberapa hari kemudian, kelas kami meraih juara 2. Saat naik ke panggung, Karin mendorongku maju untuk menerima sertifikat. Dari atas, aku melihatnya mengangkat kuas catnya sambil tersenyum kecil. Aku membalas dengan acungan jempol. Tak ada kata maaf yang diucapkan, tak ada pidato panjang. Tapi saat kami berjalan keluar aula bersama, rasanya seperti sesuatu yang retak perlahan menyatu kembali. Oke, selesai. Sekarang boleh dilihat kertasnya masing-masing. Oke. Ada yang kusut, ada yang masih rapi. Oke, ada yang mau cerita apa yang terjadi di kertasnya? Oke, ada yang sobek. Kertasnya Jokel masih rapi gitu. Iya. Oh, oke, ada penyesalan ya. Nah, sekarang Mister mau tanya,
Nah, jika kertas itu ibarat emosi kita, kalian bisa explain nggak emosi apa yang terjadi di kertas kalian? Senang. Mungkin dari Mister pengen dengar dari yang hancur nih, kertasnya hancur. Sejak kapan kertasmu hancur? Lupa. Terus apa yang bikin kamu tergerak buat ngerusak kertasmu? Oh, telat karena ya telat terus nggak mau ngaku salah itu ya. Nggak apa-apa. Mister nggak bilang ada emosi marah tuh salah, nggak. Kalian berhak buat marah gitu. Itu emosi yang wajar dialami gitu kan. Oke, sekarang kita lihat yang masih rapi. Mungkin Sen. Lipat. Kenapa kamu lipat, Sen? Eman-eman. Oke, eman-eman. Jokel. Kenapa, Jo? Kamu masih membiarkan kertasmu di kondisi yang murni? Yes. Nggak apa-apa. Nggak ada emosi yang berlebihan gitu ya maksudnya ya? Nggak ada. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Nih kayak Mister lihat punya Rachel juga. Nisel, maaf. Sama Kathleen. Eman kertasnya. Okay. Ceritanya klise banget, nggak ngerasa apa-apa. Jadi maksudnya klise tuh udah biasa. Oh, oke. Oke, ya. Kita bahas next ya. Good. Sekarang kita mau lebih mengenal jenis-jenis emosi. Tadi kayak Mister bilang, nggak ada yang salah sama kalian kok ngerasa marah dan lain sebagainya ya. Sebagai mahasiswa baru, Rudy masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudy jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Rudy. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar biasa, sampai bertambah. Rudy buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudy pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Rudy antri. Ternyata ada Susi, kecekan Rudy. Dengan heroik, Rudy mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudy sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudy hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan memegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Rudy sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Rudy nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Rudy mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, Dudi. Ya, kita ngomongin kecerdasan emosi, teman-teman. Teman-teman mungkin kenal EQ ya. Ada IQ, ada EQ, ada AQ, ada
macam-macam. SQ, spiritual quotient ya. Nah, kita ngomongin EQ nih. IQ kalian boleh tinggi, tapi EQ-nya harus seimbang. Nah, dari video ini teman-teman, itu kalian dapat nggak? Mungkin dampak negatif, misalnya kita nggak bisa mengendalikan emosi. Ada yang bisa jawab? Tadi yang di video dampak negatifnya apa? Nah, sekarang tadi di endingnya ada dua simbol ya, Kathleen. Termometer atau stabilizer. Kulkas. Mana yang lebih mending? Mana yang lebih disarankan, teman-teman? Dari tadi. Stabilizer. Maksudnya yang stabilizer itu yang seperti apa? Yang bisa ngontrol emosi. Stabil itu ya. Kalau kulkas tadi apa? Ngomongin tentang apa kulkas? Ya, panas di luar tapi dingin di dalam. Jadi kalau situasi atau masalah bikin kalian panas, tapi hati kalian tetap dingin. Gitu ya. Nah, kita akan nanti coba kita praktek gimana caranya tetap dingin. Itu ada caranya. Ini Mister mau kasih tahu dulu. CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Jadi di CASEL itu percaya kalau social emotional learning itu harus diajarkan di lingkup kelas, classroom. Jadi yang masuk dari social emotional learning adalah ini, Mister mungkin lebih jelas di sini. Self awareness yang pertama, kalian punya kemampuan buat nyadarin diri. Next ya, oke. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi kalian sadar, oh saat ini aku ngerasa senang, saat ini aku ngerasa sedih, oh aku lagi takut, malu, khawatir. Kayak contohnya tadi ada yang ke rumah hantu gitu ya. Itu apa emosi yang dirasakan sih saat itu? Seneng ya? Ya itu. Ke rumah hantu tapi bikin seneng. Boleh. Ada rasa takutnya nggak? Dikit. Nah itu bagian dari sadar, menyadari diri. Kemudian self-management, mengelola diri. Contohnya saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat marah, takut, khawatir. Tiap orang itu beda-beda cara coping stresnya ya. Ada yang tarik nafas, ada yang apa? Ada yang mau share nggak teknik yang paling unik? Apa? Menghindar. Menghindar jawab atau apa? Michelle kalau stres, marah, apa yang dilakukan? Menghindar. Menghindar maksudnya ngunci di kamar sendiri kan? Oh ya. Ya, menjauhi pemicu, menjauhi sesuatu yang bisa makin buruk gitu ya emosinya ya. Itu boleh juga. Itu. Ada yang butuh suatu barang gitu. Mungkin ada guling atau apa bukan. Buat ditinju, sarung tinju, itu ada juga. Nah, kemudian step berikutnya adalah responsible decision making, mengambil keputusan tanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi setiap keputusan kalian udah mulai mempertimbangkan. Aku kalau marah berlebihan kayak mau melempar gunting itu tadi kan ceritanya gitu. Lempar gunting ada efeknya nggak gitu. Dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menahan diri. Kemudian yang relationship skills tampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Ya, kita tidak membiarkan emosi kita tuh tergiring. Kadang ada yang mengkompor-kompori gitu ya, mengkambing hitamkan. Kamu habis dijelek-jelekin loh sama orang ini. Terus percaya, terus akhirnya juga jauhin orang itu. Padahal belum diklarifikasi gitu ya, konfirmasi.
Itu bagian juga dari social emotional skill ya. Penting banget kenapa di dunia kerja itu sekarang ada istilah baru itu crab mentality. Kalian tahu nggak? Itu muncul di generasi-generasinya sekarang kalian. Artinya singkatnya gini, ada orang yang nggak suka kalau orang lain tuh sukses. Akhirnya kayak senggol-senggolan gitu loh, kayak menjatuhkan. Jadi itu mental kepiting. Nah, terakhir adalah peduli sosial atau social awareness. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Oke. Mister akan bagikan kertas lagi, guys. Ke belakang. Jangan disobek untuk yang kali ini. Tapi diremet. Ini tes, ujian. Mister nilai, enggak? 5 ya? 4. No. Ya. Ya. Oke. Boleh ditulis nama, tanggal. Sekarang tanggal 17 Oktober 7. Nah, sama kayak Dudi tadi, kalian pasti ngerasain emosi yang naik turun ya. Jadi 17. Nah, jadi Mister pengen tahu, mungkin pilih hari di dalam minggu ini itu hari yang berat buat kalian atau hari yang membuat emosi kalian naik turun. Kalau lupa, hari ini mungkin bisa tulis hari ini. Jadi di sini ada waktu, ada peristiwa, sama respon emosi yang kalian munculkan. Apa? Nggak harus. Bisa waktunya kayak jam berapa sampai jam berapa kalian ngerasa ini karena peristiwanya apa. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nanti di akhir pelajaran kita kumpulin. Nah, Mister di sini ada juga yang EMC kuadrat. Ada yang tahu tuh teorinya siapa? Einstein ya. Tapi kalau di sini itu ngomongin elemen kesadaran emosi. Jadi ada critical inquiry, berpikir rasional, individual intellectual resilience, mindfulness, kesadaran diri, empathy, dan compassion. Nah, ini contoh-contohnya. Mindful tuh apa sih? Jadi teknik-teknik untuk lebih calm gitu ya, terkendali, compose gitu. Ada breathing technique, terus set intention, teknik I am aware. Ada critical inquiry itu observasi, analisis, compassion, dan akhirnya tuh empathy. Emotional empathy, actionable empathy, empati secara perilaku. Nah, dari mana kita tahu seseorang itu punya high EQ? Dari mana kita tahu kalau seseorang ini tuh emotional quotient-nya bagus? Siapa di sini, di kelas ini yang menurut kalian, oh ini games ya, silakan tunjuk orang yang menurut kalian di kelas ini EQ-nya tinggi, emotional quotient-nya tinggi. 3, 2, 1. Apa? Ya ini kita tunjuk. Yang menurut kalian emosionalnya, pengendaliannya bagus. Ya. Oke, Mister coba breakdown ya pertanyaannya ya. Mungkin ada beberapa yang belum paham.
EQ itu seperti apa? Contoh, menurut Mister, orang yang EQ-nya tinggi, EQ-nya bagus, dia adalah orang yang nggak gampang marah. Yang pertama, nggak gampang marah, bisa bisa mencari problem solving dengan baik tanpa harus melibatkan emosi, bisa bijak mengelola, ya kayak gitu intinya. Tapi sensitif juga kadang, jadi bisa merasakan apa yang orang lain rasain gitu. Jadi narsis tuh Mister, enggak. Nah, ini peta emosi tadi yang disampaikan ya. Yang happy itu tuh nggak semua tuh artinya seneng gitu. Tapi bisa juga ya excited tuh kayak ecstatic, energetic, tender itu intimate, loving, scared itu ada disgust juga, ini kan. Nah ini. Sekarang Mister mau ajarin namanya hand model. Nah ini teman-teman, you should see this. Ever felt a big reaction to something and not knowing why? Here's a way to help you understand your brain and manage your behaviour. The hand model of the brain. The bottom of your hand represents the brainstem and is involved with the automatic physical processes that keep us alive, like breathing and our heart rate. Your thumb is your limbic system, and with your brainstem forms part of your emotional brain. This helps you to manage and understand your feelings and stress responses. The outside of your hand and fingers are your cortex, or your thinking brain. When the thinking and emotional brain work together, it's easier to manage your emotions, talk with others, and problem solve. But if you feel surprised, unsafe or scared, your emotional brain takes immediate action. You can act much faster without working with your thinking brain, so you fully clear. If you're in real danger, acting fast can help keep you safe, and that's really important. And then when the danger has passed, your lid comes back on. Your thinking brain is back in control. But sometimes we flip our lids when we don't need to. How we think and behave isn't helpful. You can practice putting your lid back on by breathing slowly or by spending time with someone you trust. This tells your emotional brain you are safe, and it can work with your thinking brain again. Now your whole brain can help you manage your behavior and your feelings. Oke, itu hand model teman-teman. Mister tunjukkan lebih spesifik di sini. Jadi, nah, ini tadi disebutin ya. Jadi ini thinking teman-teman. Nah, ini ibaratnya itu adalah kondisi ketika kita tuh punya masalah jempol. Gini, kayak pikirannya nggak terkendali gitu. Nah, gimana caranya mengendalikan adalah dengan menutup jari kita. Kontrol, take control. Ambil alih kendali. Jadi kadang ini ada reptilian mind ya namanya ya, reptilian brain. Jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk fight or flight. Jadi setiap masalah kita kendalikan, terus reaksinya gimana? Fight or flight. Gitu. Itu hand model. Contoh nih, ada yang tahu video ini nggak? Tahu ya? Apa yang terjadi tadi? Siapa sih yang nemu? Menar. Apa? Maaf? Gedor-gedor. Siapa yang gedor-gedor? Oh, muridnya. Ya, ini adalah adegan yang Mister nggak tayangkan karena ada pertikaian ya antara guru sama muridnya gitu. Kebetulannya mereka kayaknya lagi panas gitu kan. Yang anak yang anak panas, yang gurunya juga panas. Akhirnya mereka berantem, adu mulut. Nah, itu sama kayak reptilian brain. Apa yang terjadi kalau
dua-duanya itu tuh dinosaurus lawan dinosaurus, nggak akan selesai gitu kan. Nah, sekarang ini yang Mister mau tunjukin. Ada 2 orang anak yang dia bisa dari hand model. Jadi ingat selalu kalau kita menemukan sebuah masalah, kita harus coba kendalikan, maintain dulu, terus baru react sesuai yang tepat, ya kan? Nah ini rumusnya teman-teman. Emosi, respon tindakan, emosi, jeda, respon tindakan. Jadi bedakan ya. Ada orang yang namanya tuh reaktif. Reaktif itu adalah ketika orang tidak memberikan jeda dari emosi sama respon tindakan. Reaktif, misalnya ada yang dicegat polisi atau yang jalurnya dipotong, dia langsung buka pintu, langsung deketin mobilnya, ajak berantem, viral. Nah itu reaktif. Tapi kita tuh selalu ada proses buat jeda dulu, pikir dulu, rasain dulu, baru respon. Nih, wheel of choice ya, ada banyak. Use iMessage salah satu contohnya. Nah, ini rumusnya teman-teman. P plus R O. Peristiwa plus respon sama dengan outcome. Jadi, contohnya nih, peristiwanya minus 3. Contoh kayak berantem sama pacar, minus 3. Responnya harus berapa? Biar jadi 0. Plus 3 harusnya ya, biar jadi 0. Tepat, gitu. Jadi, misalnya ini minus 3, kayak dinosaurus tadi, ngajak berantem guru, terus gurunya juga ngeladenin, akhirnya minus tambah minus, jadi makin minus. Gitu. Jadi, respon plus ability sama dengan responsibility. Nah, tepuk tangan buat kita semua, guys. Sekarang tugasnya boleh dikumpulkan. Enggak. Apa mau dibaca? Ada yang mau? Enggak harus. Ada yang mau bacakan? Volunteer. Thank you. Ya, Kenzi. Oke, karena tadi udah cowok Steven sama Vano. Bentar lagi selesai kok, Jo. Santai. Udah kebelet. Bentar ya. Udah sih. Mantap. Nanti ya. Dengan baik. Oke, kita udah sampai di ujungnya. Jadi tadi udah Steven sama Vano yang baca. Sekarang Mister mau minta perempuan kali ini. Yang pertama Giselle, yang kedua Kathleen. Kita dengerin. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Selamat semuanya. Ya, thank you for today's meeting, guys. I always enjoy this meeting. Silakan boleh greeting. Thank you.